Perjanjian internasional adalah suatu ikatan hukum yang terjadi berdasarkan kata sepakat antar negara-negara sebagai anggota organisasi bangsa-bangsa dengan tujuan melaksanakan hukum tertentu pula. Contohnya Charter of United Nations. Definisi perjanjian internasional menurut para ahli adalah sebagai berikut. A. Menurut Profesor Dr. Muhtar Kusumaatmadja SH-LLM, yaitu perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar negara dengan tujuan menciptakan akibat-akibat hukum tertentu. B. Menurut G. Schwarzenberger, yaitu perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian internasional dapat dibentuk dalam bilateral maupun multilateral. C. Menurut Oppenheimer-Lauterpacht, yaitu perjanjian internasional adalah persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya. Dalam perjanjian internasional diperlukan hal-hal seperti berikut. 1. Adanya negara-negara yang bergabung dalam organisasi, seperti PBB. 2. Bersedia untuk melakukan ikatan hukum tertentu atau terikat pada hukum internasional tertentu. 3. Adanya kata sepakat untuk melakukan sesuatu. 4. Bersedia menanggung hukum akibat yang terjadi. D. Menurut Michel Verly, yaitu sebuah perjanjian merupakan perjanjian internasional bila melibatkan dua atau lebih negara atau subjek internasional dan diatur oleh hukum internasional. Istilah-istilah dalam perjanjian internasional. A. Traktat. Traktat adalah perjanjian paling formal yang merupakan persetujuan dari dua negara atau lebih, mencakup bidang politik dan ekonomi. Contohnya, traktat antara pemerintah RI dengan Singapura mengenai batasan wilayah laut di bagian barat selatan Singapura. B. Konvensi. Konvensi adalah persetujuan formal yang bersifat multilateral dan tidak berurusan dengan kebijakan tingkat tinggi. Contohnya, hukum laut PBB 1982 yang berkaitan dengan kawasan laut Indonesia. C. Protokol. Protokol adalah persetujuan tidak resmi yang pada umumnya tidak dibuat oleh kepala negara. D. Persetujuan. Persetujuan adalah perjanjian yang lebih bersifat teknik atau administratif. Agreement tidak diratifikasi karena sifatnya tidak seresmi. Traktat dan konvensi. E. Perikatan. Perikatan adalah sebuah perjanjian untuk transaksi yang sifatnya sementara dan tidak seresmi. Traktat dan konvensi. F. Proses verbal. Proses verbal adalah catatan-catatan, ringkasan-ringkasan, kesimpulan-kesimpulan konferensi diplomatik atau catatan-catatan suatu pemapaatan yang tidak diratifikasi. G. Piagam. Piagam adalah himpunan peraturan yang tidak ditetapkan oleh persetujuan internasional, baik mengenai pekerjaan maupun kesatuan tertentu seperti pengawasan internasional yang mencakup perihal minyak atau mengenai lapangan kerja lembaga-lembaga internasional. H. Deklarasi adalah perjanjian internasional yang berbentuk traktat dan dokumen tidak resmi. Deklarasi distatuskan sebagai traktat jika menerangkan suatu judul dari batang tubuh tertentu. Traktat sebagai dokumen tidak resmi apabila merupakan lampiran pada traktat atau konvensi. I. Modus vivendi adalah dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara sampai berhasil melakukan pertemuan yang lebih permanen, terperinci, sistematik, dan tidak memerlukan ratifikasi. J. Pertukaran nota. Pertukaran nota adalah metode tidak resmi yang biasanya dilakukan oleh wakil-wakil militer dan negara serta dapat bersifat multilateral dan dapat menimbulkan sebuah kewajiban di antara pihak-pihak yang terlibat. K. Ketentuan penutup. Ketentuan penutup adalah ringkasan-ringkasan hasil konvensi yang menyebutkan negara peserta dan utusan yang turut diundang serta masalah yang disetujukan konferensi dan tidak memerlukan ratifikasi. I. Ketentuan umum. Ketentuan umum adalah traktat yang dapat bersifat resmi dan tidak resmi.
Charter. Charter adalah kata lain dari perjanjian internasional yang digunakan untuk pendirian suatu badan yang melakukan fungsi administratif seperti Atlantic Charter. Fakta. Fakta adalah istilah yang menunjukkan suatu persetujuan yang lebih khusus dan membutuhkan ratifikasi seperti Fakta Warsawa. Konvenat mengandung arti sama dengan piagam, digunakan untuk menunjukkan pada perjanjian internasional sebagai konstitusi suatu organisasi internasional. Tahapan perjanjian internasional. Berikut pembahasan tahap-tahap berdasarkan pendapat para ahli dan berdasarkan hukum politik Indonesia. Menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mokhtar Kusumadja. Beliau memberikan tahapan-tahapan dalam kebiasaan internasional melakukan perjanjian internasional, yaitu dengan 1. Perundingan atau negotiation, yang kedua dengan penandatanganan atau signature, dan yang ketiga dengan pengesahan atau disebut juga dengan ratification. Dan yang kedua menurut Pierre Frémont. Ia menjabarkan dua prosedur pembuatan perjanjian internasional menjadi sebagai berikut. Yang ke-1, prosedur normal. Prosedur ini mensyaratkan adanya persetujuan parlemen melalui tahap perundingan, penandatanganan, persetujuan parlemen, dan pengesahan. Dan yang kedua yaitu prosedur sederhana. Prosedur ini tidak mensyaratkan persetujuan parlemen dan ratifikasi. Prosedur ini timbul karena ada kondisi yang mengharuskan pengaturan hubungan internasional diselesaikan dengan cepat. Sedangkan menurut hukum politik Indonesia, 1. Dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dengan persetujuan DPR membuat perjanjian dengan negara lain, dalam hal bahwa suatu perjanjian menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beberapa keuangan negara, dan mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. Dan yang terakhir, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, dijelaskan bahwa pembuatan perjanjian internasional antara pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain dan organisasi internasional dilaksanakan berdasarkan dan dengan iktikat baik. Selain itu, pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan baik hukum nasional dan internasional yang berlaku. Manfaat perjanjian internasional. A. Perjuangan konsep wawasan Nusantara. Manfaat perjanjian internasional bagi Indonesia yang paling tepat adalah dengan menjabarkan usaha Indonesia memperjuangkan wawasan Nusantara yang dilandasi konsep negara kepulauan. Konsep tersebut pertama kali diutarakan secara resmi dalam Sidang Hukum Laut di Geneva 1958. Sidang Hukum Laut di Geneva tahun 1958 menghasilkan beberapa konvensi, yaitu sebagai berikut. 1. Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone, Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan. 2. Convention on the High Seas, Konvensi di Laut Lepas. 3. Convention on the Finishing and Conservation on the Living Resources of the High Seas, Konvensi penyelesaian dan konservasi sumber daya hayati laut yang tinggi. Dalam perkembangan selanjutnya, perjuangan pengakuan atas prinsip negara kepulauan dilakukan lagi dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Ketentuan-ketentuan dari Konvensi Hukum Laut tahun 1982 yang amat penting bagi Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Pengakuan atas batas 12 mil laut sebagai laut teritorial negara, pantai, dan negara kepulauan. 2. Pengakuan batas 200 mil laut sebagai zona ekonomi eksklusif. 3. Pengakuan hak negara tak berpantai untuk ikut memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan lautan. B. Pengakuan dari negara tetangga. 1. Indonesia dan Malaysia. Adanya perjanjian mengenai landas kontinen Selat Malaka dan Laut Natuna, Laut Tiongkok Selatan, di Kuala Lumpur tanggal 27 Oktober 1969, berkali sampai tanggal 7 November 1969. 2. Indonesia dan Thailand. Adanya perjanjian mengenai landas kontinen Selat Malaka bagian utara dan Laut Andaman di Bangkok tanggal 17 Desember 1971 dan berlaku mulai tanggal 7 April 1972.
3. Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Adanya perjanjian mengenai landas kontinen Selat Malaka bagian utara di Kuala Lumpur tanggal 21 Desember 1971 dan berlaku mulai tanggal 16 Juli 1973. 4. Indonesia dan Australia. Adanya perjanjian mengenai penetapan garis batas dasar laut tertentu, Laut Arafuru dan daerah utara Irian Jaya, Papua Nugini, di Canberra tanggal 18 Mei 1971 dan berlaku mulai tanggal 18 November 1973. 5. Indonesia dan Singapura. Adanya perjanjian mengenai penetapan garis batas laut teritorial di Jakarta tanggal 25 Mei 1973 dan berlaku mulai tanggal 30 Agustus 1974. 6. Indonesia dan India. Adanya perjanjian mengenai penetapan garis batas dan landas kontinen Laut Andaman, Jakarta, 18 Agustus 1974. Dan yang terakhir, perkembangan luas wilayah Indonesia. Berdasarkan pengakuan prinsip negara kepulauan dan berbagai perjanjian bilateral dan multilateral dengan negara tetangga, luas wilayah Indonesia berkembang menjadi kurang lebih 8.400 km persegi, yang terdiri dari 1. Daratan atau kepulauan 2.027.087 km persegi. Yang kedua, laut teritorial 3.166.163 km persegi. Yang ketiga, landas kontinen 800 km persegi. Dan yang terakhir, JEE 2.500 km persegi.